Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan mengenali waktu Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 31 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kita juga memahami bahwa waktu Tuhan pasti akan datang untuk menggenapi firman-Nya. Namun seringkali kita sulit memahami kapan waktu Tuhan itu terjadi atas kita. Sebab manusia sering terpengaruh oleh perasaan dan keinginannya sendiri. Kita sudah melihat dan masih ingat bagaimana Sarah yang juga adalah nenek dari Yakub telah menerima janji Tuhan. Namun sekian lama waktu berlalu, janji itu tidak kunjung datang. Sampai satu ketika, perasaan dan keinginan Sarah lah yang mengambil alih peranan. Sarah kemudian menyodorkan Hagar budaknya sebagai sarana untuk mendapatkan anak baginya dan bagi Abraham. Tapi itu bukan kehendak Tuhan dan itu bukan waktunya Tuhan. Kali ini kita akan melihat bagaimana waktu Tuhan bergerak begitu sempurna di dalam perjalanan hidup Yakub yang disebut Israel. Sebelum Ishak ayah Yakub mati, Ishak telah memberkati Yakub dan Ishak telah meneruskan berkat Abraham yang ada padanya dan diteruskan kepada Yakub anaknya yang menerima hak kesulungan. Di dalam janji berkat tersebut, keturunan Yakub atau Israel akan diberkati dan masuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kesanalah nantinya keturunan Yakub akan tinggal dan menetap. Namun sekarang Yakub begitu nyaman dengan pekerjaan dan usahanya di Haran, di dekat rumah Laban, tempat dari mana Abraham justru diminta Tuhan untuk keluar dan meninggalkan Haran. Sebagai manusia normal, kita tidak akan meninggalkan kenyamanan kita begitu saja. Itulah sebabnya banyak orang yang dengan berat berani meninggalkan dosa dan kebiasaan buruknya. Sebab dosa itu manis dan nyaman. Bahkan Amsal 9 ayat 17 berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Manusia enggan meninggalkan dosa sebab dosa itu manis rasanya. Mengambil milik orang lain, menipu uang orang lain itu lebih sederhana dan cepat, nyaman daripada bekerja keras membanting tulang. Menikmati kecantikan wanita lain yang bukan istri kita itu lebih manis, sebab manusia cenderung bosan dan ingin sesuatu yang baru. Yakub tidak akan semudah itu meninggalkan Haran saat keuntungan besar melimpah di dalam usahanya. Tiba-tiba anak-anak Laban yang laki-laki merasa iri dan bahkan Laban pun mulai terpengaruh dan timbul sifat rakusnya. Ayat yang pertama dan kedua tadi berkata, kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Kejadian 31 ayat yang pertama sampai dengan kedua.
Kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atas Yakub. Hal-hal buruk seringkali terjadi atas anak-anak Tuhan, sebab Tuhan punya rencana atas semua itu. Namun sangat penting untuk kita perhatikan hal buruk yang terjadi atas kita. Tekanan, perlakuan buruk orang lain, ditipu, dan disakiti orang lain, serta belum tentu Tuhan menghendaki kita untuk pergi dan beranjak. Ingat benar-benar kebenaran ini. Saya menemukan begitu banyak anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan juga ketika mengalami tekanan hidup, ketika diperlakukan tidak nyaman oleh orang lain, lalu mereka menggunakan hal itu untuk lari dan pergi. Berapa banyak pernikahan yang hancur hanya karena tekanan ekonomi atau masalah-masalah sepele yang terjadi di antara suami istri. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan hanya karena merasa kurang nyaman lagi di gereja lokalnya, atau merasa kesejahteraannya terusik. Dan lebih parah lagi, mereka gunakan Tuhan untuk melegitimasikan mau mereka dengan berkata, "Ini sudah kehendak Tuhan, itu sudah waktunya Tuhan." Yakub tidak beranjak sampai kemudian ayat ketiga dari Kejadian 31 terjadi, di mana Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Setelah perkataan Tuhan itulah, barulah Yakub memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Pagi ini, belajarlah satu perkara, hiduplah sesuai dengan waktunya Tuhan. Tekanan dan beban hidup belum tentu itu tanda waktu Tuhan sudah datang. Hagar ditekan Sarah nyonyanya, dan dia lari. Tapi Tuhan berkata kepada Hagar di Kejadian 16 ayat yang ke-9 demikian. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Yakub ditekan Laban dan dicurigai oleh anak laki-laki Laban. Namun Yakub hanya pergi ketika Tuhan berkata, "Sekarang waktunya, kembalilah ke rumah ayahmu, belajarlah untuk menanti-nantikan waktunya Tuhan." Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku mengenali waktumu. Jangan biarkan aku melangkah di luar rencanamu, sebab aku tidak mau berjalan jika Tuhan tidak berjalan bersamaku. Amin. Jesus loves you and so do I.